Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratih Mega Setiasari. Saya merupakan salah satu dosen di Institut Teknologi Kesehatan Malang Widya Cipta Husada. Selama ini saya ada di home base program studi D3 Kebidanan. Namun, sejak tahun akademik 2021-2022 genap, saya pindah ke home base program studi pendidikan profesi bidan. Selama ini, mata kuliah yang sering saya ajarkan adalah mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan persalinan, asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal neonatal, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang delivery, interaction, assessment pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari pada konsep-konsep sikap dan keterampilan serta hasil evidence-based dalam praktek antenatal dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif, deteksi dini komplikasi, serta pendokumentasiannya. Adapun kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini terdiri dari kemampuan hard skill dan soft skill. Untuk hard skill-nya sendiri, yang pertama, mampu melakukan asuhan kebidanan kehamilan mulai dari pengkajian data subjektif, data objektif, menentukan diagnosa dan masalah, serta melakukan penatalaksanaan pada masa kehamilan. Yang kedua, mampu melakukan deteksi dini terhadap komplikasi atau penyulit pada masa ibu hamil. Yang ketiga, mampu memberikan asuhan kehamilan pada kunjungan awal dan ulang. Yang keempat, mampu memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan saat pandemi COVID-19. Yang kelima, mampu memberikan asuhan kebidanan komplementer pada masa kehamilan. Yang terakhir yaitu mampu membuat atau menyusun dokumentasi asuhan kebidanan pada masa kehamilan. Untuk soft skill yaitu mampu menunjukkan kerjasama, sopan santun, disiplin, menghormati, kesungguhan mendengarkan, inisiatif, kreatif, tanggung jawab, dan keaktifan. Materi pada pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini terdiri dari tanda dan gejala kehamilan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan janin, pengkajian terfokus dan tes diagnostik dalam masa kehamilan, diagnosis pada kasus kehamilan, pendidikan kesehatan dan konseling kehamilan, serta P4K, pemantauan perkembangan normal kehamilan dengan menggunakan buku KIA, asuhan terhadap ketidaknyamanan pada masa kehamilan, deteksi dini terhadap komplikasi atau penyulit pada ibu dan janin, serta asuhan kehamilan, kunjungan awal dan ulang. Kemudian asuhan ibu hamil pada masa pandemi COVID-19, asuhan kebidanan komplementer pada masa kehamilan, serta dokumentasi asuhan kebidanan kehamilan. Sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan pembelajaran blended learning, yaitu dengan strategi sinkron langsung untuk mata kuliah yang bermuatan praktik atau sinkron maya untuk mata kuliah yang bermuatan teori. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode SCL yang terdiri dari Small Group Discussion atau SGD, Problem Based Learning atau PBL, dan simulasi atau demonstrasi lab. Sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari
UAS sebanyak 30%, kemudian tugas dan kuis sebanyak 20%, praktikum 30%, sikap 10%, serta kehadiran dan keaktifan 10%. Berikut adalah contoh video pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sudah hadir dan on cam semua ya? Nggih, Bu, sudah. Ya. Baik, alhamdulillah, puji syukur hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Sesuai dengan RPS yang sudah dijelaskan sebelumnya, hari ini kita pertemuan kedua, yaitu kita membahas mengenai pengkajian terfokus dan pemeriksaan diagnostik dalam kehamilan. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, saya persilahkan untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum acara perkuliahan dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Untuk Bu Mega, tempat waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Atika sudah memimpin kita berdoa untuk memulai perkuliahan hari ini. Jadi, untuk perkuliahan hari ini, capaian pembelajaran yang akan kita tempuh yaitu diharapkan mahasiswa mampu melakukan pengkajian terfokus dan diagnostik dalam masa kehamilan. Itu secara umumnya. Secara khususnya diharapkan mahasiswa mampu melakukan pengkajian data atau anamnese pada masa kehamilan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik pada masa kehamilan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi pemeriksaan dan tes diagnostik pada masa kehamilan. Serta yang keempat, mahasiswa mampu menentukan usia kehamilan dan menghitung taksiran persalinan. Serta yang terakhir, mahasiswa mampu menentukan diagnosa kehamilan berdasarkan nomenklatur kebidanan. Nah, kalian apakah sudah membaca bahan ajar yang sudah saya share di Google Classroom? Alhamdulillah sudah, Bu. Ya, sudah ya. Oke, jadi untuk pengkajian kehamilan yang pertama, pastinya kita memulai dengan pengkajian data subjektif atau anamnese. Dan anamnese ini kita tahu adalah cara pemeriksaan melalui wawancara baik kepada pasien langsung maupun kepada keluarganya. Tujuannya untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan pada pasien tersebut. Nah, selain itu tujuan anamnese adalah untuk mendeteksi adanya komplikasi pada masa kehamilan dan menyiapkan ibu untuk melahirkan secara sehat dan aman, baik bagi ibunya maupun bagi bayinya. Nah, di sini siapa yang sudah membaca dan mungkin bisa menjelaskan ke teman-teman apa saja sih anamnese yang perlu kita kaji atau perlu kita tanyakan pada saat pengkajian ibu hamil? Ada yang mungkin mencoba memberi penjelasan? Saya Bu Atika izin mencoba memberi penjelasan. Baik, silakan Atika. Untuk anamnesa pada ibu hamil itu meliputi biodata ibu hamil dan suami, keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat kehamilan ini, riwayat obstetri yang lalu, riwayat kesehatan sekarang, dahulu, dan keluarga, serta riwayat KB, riwayat sosio dan budaya, serta pola kebiasaan sehari-hari.
Ya, baik. Terima kasih jawabannya. Itu tadi sudah cukup lengkap ya. Mari kita bahas satu persatu apa saja sih atau kenapa sih kita perlu menanyakan hal tersebut. Ya, betul ya. Tadi anamnesa yang pertama yang ditanyakan pastinya biodata atau identitas pasien, baik pasien maupun suaminya ya, ini perlu. Kenapa sih kita harus tanya nama ini untuk membedakan antara pasien satu dengan yang pasien yang lainnya? Kenapa sih kita harus menanyakan umur? Karena kita tahu ada usia reproduktif sehat untuk hamil dan bersalin, yaitu umur 20 sampai 35 tahun. Kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, ibu tersebut termasuk resiko tinggi. Kemudian kenapa kita menanyakan agama? Agar kita tahu kepercayaannya ya. Kita menghormati kepercayaan pasien tersebut. Kemudian kita juga menanyakan suku bangsa, kemungkinan ada budaya-budaya yang memang dilakukan oleh pasien tersebut. Pendidikan kita tanya juga untuk mengetahui seberapa besar sih pengetahuannya dan ini menentukan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasien. Pekerjaan, nah ini pekerjaan selain kita tujuannya untuk mengetahui bagaimana status sosial ekonominya atau taraf kehidupannya, kita juga ingin tahu apakah pekerjaannya ini mempengaruhi kehamilan, seperti itu ya. Kemudian kita menanyakan alamat, ini juga bertujuan untuk apakah dia hidup di lingkungan yang sehat, ataukah lingkungan yang kumuh, seperti itu ya. Apakah juga lingkungannya itu dekat dengan pabrik atau dekat dengan radiasi, seperti itu. Mengapa kita perlu menanyakan alamat. Nah, yang selanjutnya kita tanyakan mengenai keluhan utama. Nah, keluhan utama ini adalah yang berhubungan dengan kehamilan. Biasanya ibu hamil itu kan mengalami beberapa ketidaknyamanan ya. Misalkan, oh dia mengeluh mual muntah, atau dia mengeluh nyeri pinggang, atau dia mengeluh sering kencing, atau bahkan dia mengeluh tidak bisa BAB, misalkan seperti itu ya. Jadi keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kehamilannya. Selanjutnya kita menanyakan tentang riwayat menstruasi. HPHT, hari pertama, haid terakhir. Pastinya kita harus tanyakan karena ini untuk mengetahui atau untuk kita bisa menghitung usia kehamilan dan kita bisa menghitung taksiran persalinannya. Kemudian kita menanyakan menarche-nya kapan, lama menstruasinya berapa lama, siklusnya berapa lama, ada keputihan enggak, bau atau tidak, gatal atau tidak, atau apakah dia pernah mengalami dysmenorrhea atau tidak. Untuk riwayat perkawinan kita tanyakan ini untuk mengetahui bagaimana status perkawinannya, apakah perkawinan yang sah atau siri, seperti itu ya. Kemudian mencatat riwayat kehamilan saat ini. Apa yang kita catat? Kehamilan saat ini khususnya bagi ibu-ibu hamil yang kunjungan ulang ya. Kunjungan ulang baru kita bisa menanyakan riwayat kehamilan saat ini ya. Misalkan kita menanyakan bagaimana sih kehamilan yang kemarin itu apakah mengalami keluhan ya, apakah sudah mendapatkan terapi seperti itu ya. Kemudian kita menanyakan juga riwayat kehamilan persalinan nifas yang lalu atau obstetri yang lalu. Ini berguna untuk apakah kita bisa mengetahui apakah kehamilan persalinan atau nifas yang lalu itu ada komplikasi. Ya, itu mempengaruhi kehamilan yang sekarang. Bagaimana cara persalinannya, siapa yang menolong, itu pun juga mempengaruhi nanti hasil dari asuhan yang akan kita berikan. Kemudian menanyakan juga riwayat kesehatan atau penyakit yang pernah diderita oleh ibu hamil dan keluarga. Penyakit yang ditanya adalah yang berhubungan dengan kehamilan ya pastinya, misalkan penyakit menurun seperti diabetes mellitus, jantung, hipertensi, dan sebagainya. Kemudian penyakit menular seperti mungkin HIV ya, hepatitis, TBC yang bisa memang mempengaruhi kehamilannya.
Serta jangan lupa riwayat penyakit ginekologi seperti tumor atau kanker yang memang bisa juga mempengaruhi kehamilan. Kemudian menanyakan riwayat pernah enggak dia KB ya. Kemudian menanyakan riwayat sosial, spiritual, dan budaya. Ini menanyakan bagaimana selama ini, selama kehamilan, apakah ada budaya-budaya masyarakat yang mungkin bisa mempengaruhi kehamilan. Biasanya kan kalau di Jawa, ibu-ibu sering minum jamu, ya kan? Atau sering pijat oyok. Nah, ini kita tanyakan apakah mereka melakukan budaya-budaya seperti itu sehingga nanti ada asuhan yang harus kita berikan jika memang budaya-budaya yang dilakukan oleh ibu tersebut bisa merugikan kehamilannya. Kemudian menanyakan pola kebiasaan sehari-hari, yaitu terkait nutrisi, eliminasi, istirahat, aktivitas, dan personal hygiene, agar kita tahu selama hamil bagaimana nutrisinya, sudah terpenuhi atau tidak, bagaimana eliminasinya, normal atau tidak, istirahatnya cukup atau tidak, aktivitasnya terlalu berat atau tidak, serta dia menjaga kebersihan atau tidak ya. Itu untuk anamnese. Kemudian selanjutnya setelah kita pengkajian data subjektif, kita lanjutkan ke pengkajian data objektif yang terdiri dari keadaan umum dan kesadaran pasien. Kemudian pemeriksaan fisik yang pastinya antropometri, baik berat badan, tinggi badan, lila, TTV, baik itu tensi, nadi, suhu, pernafasan, dan pemeriksaan fisik head to toe dari kepala sampai kaki. Dan namanya saja kehamilan, otomatis yang fokus atau yang penting adalah pemeriksaan pada abdomen. Ini yang membedakan pemeriksaan kehamilan dengan pemeriksaan fisik orang biasa ya. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan darah atau urin. Bisa juga pemeriksaan diagnostik. Biasanya kan kehamilan ditunjang dengan pemeriksaan USG atau ronsen atau CTG atau NST ya. Banyak sekali pemeriksaan penunjang yang memang nanti berhubungan dengan kehamilan. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan antropometri dan TTV. Ada yang masih ingat enggak? Untuk antropometri, berat badan ibu hamil selama hamil itu kenaikannya berapa secara normal. Dan ibu hamil atau ibu bersalin dikatakan tinggi badannya itu mencukupi atau tidak CVD atau normal, ini kira-kira berapa? Ada yang masih ingat? Saya Bu, mohon izin menjawab. Ya, silakan Mbak Yuni. Kalau normalnya berat badan pada ibu hamil itu 8 sampai 16 kg. Kalau untuk tinggi badannya lebih dari 145 itu sudah normal, Bu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi betul ya, kalian masih ingat ya bahwa berat badan pada ibu hamil penambahannya itu sekitar 8 sampai 16 kilogram dengan BMI yang normal yaitu 18,5 sampai 26,5 cm. Maaf, BMI 18,5 sampai 26,5. Kemudian untuk tinggi badan memang lebih dari 145 cm ya. Ini sudah dikatakan normal karena kalau kurang dari 145 kita curiga adanya CPD atau panggul sempit ya. Kemudian lila dikatakan ibu itu tidak kek atau normal jika lilanya lebih dari 23,5 cm. Untuk TTV mungkin kalian sudah hafal ya bahwa tensi darah itu yang normal adalah 120 sampai per 70 sampai 140 per 90 mm Hg, nadi 80 sampai 90 kali per menit, suhu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, serta pernafasan 16 sampai 24 kali per menit. Nah, untuk pemeriksaan fisik head to toe, apa saja sih yang harus
kita periksa, mulai dari kepala kita harus memeriksa bagaimana bentuknya ya, simetris atau tidak, adakah benjolan atau tidak, rambutnya bersih atau tidak, rambutnya rontok atau tidak. Cara menghitung umur kehamilan yaitu tanggal periksa dikurangi HPHT. Makanya kita harus tahu HPHT. Nah, di sini tanggal periksanya tanggal 28 bulan 10 tahun 2020. Contoh ya ini ya. Kemudian HPHT-nya tanggal 17 bulan 2 tahun 2020. Jadi tanggal periksa 28 bulan 10 2020 dikurangi HPHT tanggal 17 bulan 2 tahun 2020. Nah, ini gampang. 28 dikurangi 17, ini kan ada 11 ya. 11 ini adalah hari ya. Kemudian 10 dikurangi 2, ini 8. 8 ini adalah bulan. Kemudian 2020 dikurangi 2020, 0 ya. Jadinya usia kehamilannya adalah 8 bulan 11 hari. Ini secara awam. Nah, untuk menghitung UK, kita kan harus menghitung secara minggu ya. Dalam 1 minggu itu kan ada 7 hari. Dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu lebih 2 hari atau ada yang lebih 3 hari. Nah, jadi 8 bulan ini kita jadikan minggu ya. 8 bulan kalau dijadikan minggu berarti kan 8 dikali 4, ada 32 minggu. Kemudian sisa hari di 1 bulan itu kan perkiraan atau rata-rata 2 hari ya. Jadi 2 hari ini kita kalikan 8. Jadinya ketemu 16 hari. 16 hari ditambah ini tadi yang pengurangan hari yaitu ditambah 11. Jadi 16 ditambah 11 ada 28 hari. 28 hari kalau dijadikan minggu jadinya berapa minggu nih ya, 28 hari kalau dijadikan minggu jadinya 4 minggu ya. Oh maaf, ini 27 hari ya, 27 hari. Jadi kalau dijadikan minggu hanya 3 minggu 6 hari ya, seperti itu. Jadi 32 ditambah 3 minggu jadi 35 minggu. Kemudian sisanya 6 hari. Nah, sehingga usia kehamilannya kita dapatkan 35 minggu 6 hari. Nah, dari usia kehamilan ini mungkin ada yang dibingungkan. Aku mohon izin bertanya, soalnya masih bingung. Ya, oke. Kita ada contoh lain ya. Nah, ini contohnya tanggal periksa tanggal 28 bulan 10 tahun 2020. Kemudian HPHT-nya tanggal 17 bulan 2 tahun 2020. Jadi kita bisa menghitung per bulannya mulai dari bulan 2 sampai bulan Kabisat ya tahun 2020 hari. Kemudian adalah tanggal 17 sehingga 12 adalah 12 lanjut ke jumlahnya sama dengan hari 1 minggu dan bulan ya. Kemudian 8 sama bulan berarti. Nah, selanjutnya kita membahas tentang nomenklatur kebiasaan. Ini merupakan sistem nama yang telah terklasifikasikan dan diakui serta disahkan oleh profesi, digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, ada nomenklatur kebidanan dalam mendiagnosa kebidanan. Jika tidak ada di nomenklatur ini berupa atau tidak termasuk diagnosa masalah ya. Contohnya saja misalkan ibunya mengeluh konstipasi atau susah BAB, masuk nomenklatur kebidanan. Konstipasi itu bukan diagnosa, tetapi masalah. Nah, seperti itu ya. Nah, atau misalkan waktu kehamilan muda, kemudian ada tanda-tanda abortus iminen misalkan. Oh, kita lihat, oh ternyata abortus, sehingga abortus merupakan diagnosa ya. Jadi semua yang ada atau termasuk pada nomenklatur itu artinya
kita masukkan atau kita klasifikasikan sebagai diagnosa. Yang di luar nomenklatur kita klasifikasikan sebagai masalah. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada tugas berupa kasus pada Google Classroom. Kasus ini harus kalian pecahkan atau harus kalian temukan apa sih diagnosa pada kasus tersebut. Kasus yang ada di Google Classroom adalah kasus yang berhubungan dengan kehamilan. Nah, kalian identifikasi dari kasus tersebut sehingga kalian bisa menentukan diagnosa atau masalah pada kasus tersebut ya. Diagnosa atau masalah pada kasus tersebut kalian identifikasi, kalian lengkap ya berapa kehamilan tersebut, kehamilan visinya intrauterus ganda ataukah dia hidup, masanya apa atau masalahnya apa sesuai dengan kasus yang ada pada Google Classroom. Sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Alhamdulillah sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Nanti tugas ini kalian kerjakan, kemudian tugas ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Untuk perkuliahan hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kemudian mohon maaf juga jika ada yang kurang berkenan. Untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan, saya akhiri ya. Sudah cukup ya? Ibu. Ya, baik, saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama.